Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari, meskipun tanpa musik, tidak mengurangi semangat kita memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh betapa ajaib dan dahsyat Tuhan dalam hidup kita. Dia pencipta segala yang ada di muka bumi ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Ku sembah hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selalu dahsyat Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, selamanya Kau tetap Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, sungguh hati kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang bahkan mustahil sekalipun untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami saat ini di tempat ini. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau selalu dalam hidup kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tetap tinggal berdiri, tetap dalam hadirat-Nya. Angkat pujian, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ku sembah ya Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa. Oh hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah yang dari hidup kami Bapa. Yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tegak Allah. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Kami terpesona Tuhan dengan segala keajaiban-Mu dalam hidup kami, dengan segala karya-Mu yang melampaui akal pikiran kami Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ya, hati kami selalu rindu akan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang selalu membuat kami terpesona. Dan siapkan hati kami menerima firman-Mu Bapa. Bagi-Mu ya Tuhan.
menerima setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Sebab Kau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dahsyat luar biasa ya Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu yang kudus. Mari Tuhan pada saat ini ya Bapa, kami rindu anak-anak diperlengkapi Engkau sedemikian rupa ya Bapa. Bila melalui kebenaran firman yang daripada Engkau membukakan cakrawala cara pandang kami kepada Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari-hari dalam kehidupan kami boleh mengerti akan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami ya Bapa. Roh Kudus Maria Bapa, berbicara Engkau atas kami. Urapi setiap kami, urapi mulut lidah hamba-Mu sebagai saluran berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Jika ketika firman-Mu disampaikan ya Bapa, mengubah cara pandang kami kepada Engkau ya Bapa. Kami diberkati Engkau luar biasa, kami dibuat mengerti akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Berbicara Engkau atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak dikasih Tuhan, shalom. Izinkan saya buka masker karena jarak kita jauh dan saya sudah vaksin 3 kali kurang 1. Jadi saya sudah vaksin 2 kali, aman bagi kita dan jarak kita cukup terkendali. Baik Bapak dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita dengar firman Tuhan. Siap diberkati Tuhan? Halo? Lihat saya semua yang paling hitam di depan, yang paling hitam adalah saya pada saat ini. Semua yang putih saya hitam. Kalau saya kumpul Bapak Ibu Saudara kayak TV zaman dulu, hitam putih semuanya tadi ada Bapak. Tapi ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Siap diberkati Tuhan. Amin. Lambaikan tangan dulu, lambaikan tangan, katakan kanan kiri. Engkau diberkati Tuhan luar biasa. Hello. Engkau diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita pada saat ini tentang yaitu tuntunan Tuhan dalam visi gereja. Di tempat ini, di gereja Bethel Indonesia, Alpha Omega. Betul ya? Alpha Omega. Yaitu, sure, I cannot speak English. You should translate in English language this in Indonesian language. Life in Church. Atau hidup dalam kebenaran, kurang lebihnya begitu ya. Bapak dikasih Tuhan. Tuntunan Tuhan dalam visi gerejanya di tempat ini adalah hidup dalam kebenaran. Dan kita hari ini akan diperlengkapi itu. Siap diberkati Tuhan? Amin. Siap diberkati Tuhan? Katakan, itu saya banget. 2, 3. Itu. Kita akan buka terlebih dahulu Alkitab kita. Saya tidak pakai PowerPoint, tapi multimedia bisa bantu saya untuk menayangkan Keluaran pasal yang ke-33. Ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Kita akan baca sama-sama dengan kompak, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. One more. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Tuntunan Tuhan dalam visi gereja kita
yaitu hidup dalam kebenaran, life in truth. Bapak Ibu dikasih Tuhan, segudang rencana dan harapan dalam kehidupan kita itu sangat kita impikan dalam kehidupan kita. Kita bawa ketika kita memasuki setiap visi Tuhan yang Tuhan berikan buat kita secara pribadi, terutama untuk gerejanya pada saat ini, bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Kita berharap tentunya ketika kita terima visi yang daripada Tuhan, ketika kita terima tuntunan daripada Tuhan, segudang harapan kita ingin capai dalam kehidupan kita. Pada dikasih Tuhan, halo, amin. Tetapi yang terjadi, kita semua berharap bahwa kegagalan hari yang lalu yang lewat dalam kehidupan kita takkan terulang lagi. Dan Bapak dikasih Tuhan, hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, inilah waktu yang tepat untuk kita berefleksi atau melakukan kontemplasi. Mengapa seringkali dalam kehidupan kita gagal? Mengapa rencana dalam kehidupan kita seringkali berantakan? Mengapa keinginan dalam kehidupan kita seringkali tidak terwujud, Bapak kasih Tuhan? Mungkin selama ini kita menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak dikasih Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita merasa bahwa kita mampu tanpa bimbingan Tuhan. Merasa kita tidak membutuhkan yang namanya campur tangan Tuhan. Saya ulangi kembali lagi, Bapak dikasih Tuhan, untuk melandasi pemikiran kita. Hari ini kita diberikan firman di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15 tentang tuntunan Tuhan dalam visi gereja kita, bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Di sini dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah perkataan Musa kepada Tuhan. Dan Bapak dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita ketika kita terima visi tuntunan yang daripada Tuhan, kita memiliki suatu pengharapan, suatu keinginan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan tidak berantakan, tidak apalagi tidak gagal, tidak menemui yang namanya sesuatu yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Bapak dikasih Tuhan, dan segudang rencana itu kita sangat impikan. Tetapi Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk merefleksi dalam kehidupan kita. Survei membuktikan visi ini sudah hampir 1 bulan, betul ya Pak Pendeta? Dan kita sekarang ada tanggal 30. Hidup di dalam kebenaran. Sudah berapa persen hal itu terwujud dalam kehidupan kita? Halo? Sebelah sini. Sudah berapa persen hal itu terwujud dalam kehidupan kita? Malam kudus, sunyi senja. Belum Desember sudah malam kudus. Rombongan Pak Pendeta yang ganteng. Sampai belakang. Sudah berapa persen terwujud? Hidup di dalam kebenaran. Halo? Visi Tuhan sudah jelas. Di bulan September kita harus hidup di dalam kebenaran. Untuk mencapai hal itu, ketika kita hidup benar, justru yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jujur, apa yang terjadi? Yang tidak benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Kenapa kita sering gagal? Kenapa sering kali kita menemui dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi dalam kehidupan kita? Mungkin dalam perjalanan hidup kita merefleksi diri dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita evaluasi dalam kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mengapa kita gagal? Mengapa seringkali rencana dalam kehidupan kita berantakan? Mengapa keinginan kita tidak terwujud dalam kehidupan kita? Mungkin selama ini kita menjalani hidup ini sering mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mau jujur, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin pula ketika kita sudah visinya jelas, firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini begitu sangat luar biasa. Berkali-kali Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Tapi kenapa tidak mendarat dalam kehidupan kita? Karena kita merasa, aku mampu, aku bisa,
Aku tidak membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Bapak dikasih Tuhan satu step lebih maju pada saat ini. Kita kembali kepada konteks ini. Ini ada perkataan Musa kepada Tuhan. Dan dia tidak mau. Dia tidak mau berjalan kalau bukan Tuhan yang menuntun dalam kehidupannya. Padahal Tuhan bilang, berjalanlah. Aku akan menyertai engkau lewat malaikatnya. Tapi Musa tidak mau berjalan kalau bukan Tuhan yang memimpin. Yang mengerti katakan amin. Bapak dikasih itu. Sama bukan cakrawala cara berpikir kita pada saat ini. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Bapak dikasih Tuhan, yaitu tanah Kanaan, adalah tugas yang tidak mudah bagi yang namanya hambanya, yaitu siapa? Musa. Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu bukan sebuah perjalanan yang mudah pada dikasih Tuhan. Karena itu dalam konteks kita, dalam konteks pembicaraan kita pada saat ini, Musa sangat membutuhkan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan sejak awal penyertaan Tuhan atas mereka sungguh nyata, Bapak dikasih Tuhan. Namun di tengah perjalanan bangsa Israel berubah setia terhadap Tuhan dengan membuat lembu anak emas untuk disembah. Kita cek dulu Alkitab kita. Keluaran pasal 32 ayat 1 ayat 1 sampai 4 kita baca dulu ya. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan baca sama-sama. Kita belajar. Ini ada kisah perjalanan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ini bukan pekerjaan mudah bagi Musa. Bapak dikasih Tuhan. Dan betul survei membuktikan ketika bangsa ini dipimpin oleh Musa dengan tuntunan Tuhan, bangsa Israel ini memang bangsa yang sangat luar biasa, tegar tengkuk. Apa yang terjadi di sana? Kita baca ayat 1, 2, 3. Ketika bangsa itu mendengar, ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat yang keempat. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntunmu, engkau keluar dari tanah Mesir. Bapak kasih Tuhan, ini bangsa sangat luar biasa. Bocing dia, ya kan? Bukansya, ya kan? Bapak dikasih Tuhan, dengar. Bangsa ini keluar dari tanah perbudakan, dikeluarkan lewat pertolongan Tuhan luar biasa. 10 tulah dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan Bapak dikasih Tuhan, ketika dia terjepit kiri kanan bukit, depan laut Kolsom, Tuhan sanggup membelah laut Kolsom pakai mata dia bisa melihat dan dia berjalan. Hello, perhatikan ini. Tapi di dalam perjalanan Bapak dikasih Tuhan, ini adalah curhat Musa untuk kita. Apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan itu? Bangsa ini Bapak Tuhan, bangsa ini lupa. Mereka lupa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Perbuatan mereka menyakiti hati Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Mereka membuat patung lembu emas untuk disembah dengan perhiasan-perhiasan yang dia punya. Perbuatan mereka benar-benar menyakitkan hati Tuhan, Bapak dikasih Tuhan.
dan menimbulkan kemarahan Tuhan, Bapak Tuhan. Coba kita lihat apa kata Allah. Kita bandingkan Keluaran pasal 33 ayat yang ketiga. Ini kata Allah. Keluaran pasal 33 ayat yang ketiga. Apa kata Tuhan? Keluaran pasal 33 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Bapak situ. Karena perbuatan orang Israel sudah menyakitkan hati Tuhan sangat begitu dalam. Tuhan bilang sama Musa seperti ini, Bapak dikasih Tuhan. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Bapak dikasih Tuhan. Akhirnya Tuhan memang menyuruh Musa untuk tetap berangkat membawa bangsa Israel ke negeri yang ia janjikan. Dengan mengutus malaikatnya berjalan di depan mereka. Ini yang menyedihkan hati Musa, Bapak dikasih Tuhan. Karena Tuhan tidak mau berjalan dengan dia. Walaupun pada saat itu Tuhan bilang, aku akan menyertai perjalanan kau. Tapi yang menyertai bukan aku, Elohimnya. Tetapi apa? Malaikatnya, Bapak dikasih Tuhan. Ini yang terjadi. Visi Tuhan sudah diberikan dalam kehidupan kita sangat jelas. Tapi kenapa kita tidak bisa meraih sangat luar biasa? Perjalanan orang Israel sangat luar biasa. Pagi-pagi benar. Waya sobo pitike kokoroyo. Pitike kokoroyo. Tapi apa yang terjadi? Pagi-pagi benar. Tuhan tidak pernah lupa memberikan makan dia. Apa? Manna. Roti yang turun dari surga. Tuhan tidak pernah absen memelihara dia. Bapak dikasih Tuhan. Ketika dia susah air, Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya dengan membelah batu keluar air. Halo? Dahsyat. Ketika dia ingin makan daging, apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan burung puyuh sangat luar biasa. 40 tahun dia berjalan, kasut dan baju kaosnya pun yang dipakai tidak menjadi apa? Rusak. Tapi apa yang terjadi? Tadi yang kita baca. Kenapa perjalanan dia menyakitkan hati Allah? Bukankah pertolongan Tuhan sudah dahsyat luar biasa? Bapak dikasih Tuhan. Kenapa dalam kehidupan kita seringkali visi yang Tuhan berikan buat kita tidak pernah tercapai secara maksimal dalam kehidupan kita? Lalu kita berpikir apa yang salah dalam kehidupan kita? Kita seringkali berpikir gak usah campur tangan Tuhan. Aku bisa. Kita tidak memerlukan campur tangan Tuhan. Kadang kita berjalan sendiri dalam kehidupan kita. Kita belajar dari perjalanan. Musa tidak pernah mau berjalan kalau bukan Tuhan yang menyertai dalam perjalanannya. Padahal waktu itu Tuhan bilang apa? Dia akan menyertai perjalanan itu, tapi menyuruh apa? Malaikatnya. Kalau Tuhan yang menyertai perjalanannya, Tuhan bilang, aku akan membinasakan engkau. Ini dia. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Sebetulnya kalau kita pikir dalam kehidupan kita, kalau dikasih Tuhan kita berpikir, udahlah, enggak ada Tuhan, yang penting malaikatnya berjalan dalam kehidupan. Dengar, kita cek dalam kehidupan kita. Kita bisa duduk, kita bernapas, kita mungkin masih pada saat ini hidup dengan luar biasa. Kita cek dalam kehidupan kita. Benarkah yang menyertai dalam kehidupan kita Tuhan atau malaikatnya yang ada dalam kehidupan kita? Kadang kita bisa meringis. Ini kita bilang, ini ada penyertaan Tuhan. Cek dulu dalam kehidupan kita bagi kasih Tuhan. Kadang kita merasa perjalanan kita, aku masih bisa. Cek dalam kehidupan kita. Siapa yang menyertai kita dalam kehidupan kita? Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai aku, kata Musa, aku tidak mau berjalan. Musa menyadari Bapak dikasih Tuhan keterbatasan dan ketidakberdayaannya.
karena ia sungguh sangat membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kita tidak tahu bahwa dikasih Tuhan apa yang terjadi untuk hari esok. Karena pengalaman ini menyertai dalam kehidupan kita. Saya sebagai gembala sudah 2 tahun tidak pernah ada Natal. Nggak tahu di sini ada Natal nggak? Saya 2 tahun sudah pakai masker. Tidak sadar. Kita pakai masker sudah berapa? 2 tahun. Yang dulunya kita kumpul-kumpul senang, sekarang kumpul-kumpul social distancing. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Tapi sekarang bersatu. Malam kudus semua dah. Kalau yang dagang, kalau di sini semua punya toko. Kalau di jemaat yang di Lemabang itu tokonya di pinggir-pinggir jalan bagi kasih Tuhan. Ada yang jualan kopi, ada yang jualan apa namanya? Es plus tahu. Kata dia orang musing, "Bek karya akeh kang mlaku, tapi sing ono kang mampir kok bingung." Halo? Ada jemaat itu. Kalau kita taruh diri kita sama dia, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ini sudah berapa lama? Sudah membutuhkan 2 tahun. Dan kita tidak berhasil. Kita bisa sampai detik ini, kita bisa berjalan, kita bisa pakai pakaian yang bagus, kita masih kelihatan oke. Cek dalam kehidupan kita. Jangan terlalu bangga. Jangan-jangan yang menyertai kita bukan Tuhan, tapi cuma sekedar malaikat. Kita bilang, yang penting titik-titik. Oh, enggak bisa bagi kasih Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok dalam kehidupan kita. Yang pasti tantangan yang akan kita hadapi sepanjang hidup kita dalam menjalani visi yang Tuhan berikan ini bukan semakin gampang, tetapi semakin berat dalam kehidupan kita. Maka dari itu setiap hari ada perjalanan hidup. Karena itu kita harus membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menuntun setiap langkah kita. Amin. Kita perlu uluran tangan Tuhan. Dan kita akan bilang seperti ini. Saya nggak ada pemusik. Apapun yang terjadi di dalam hidup, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bapak dikasih dengar saya. Setiap hari adalah perjalanan hidup yang selalu harus membawa kepada tuntunan yang daripada Tuhan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Sebelum 2 tahun yang lalu kita mungkin bisa hidup happy lah ya. Sekarang tantangannya bagaimana Pak Pendeta? Di perekonomian. Ibadah pun udah berapa lama ketemu tatap muka begini? Saya guru Bapak dikasih Tuhan. Tatap muka baru kemarin saja. Selebihnya daring. Mama-mama, papa-papa ikut-ikut apa? Sekolah. Susah Bapak dikasih. Ini baru dalam kehidupan kita. Hari ini kita dipertajam dengan visi yang daripada Tuhan. Untuk mencapai visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hal yang gampang. Kita bisa bayangkan kalau kita mengejar visi yang daripada Tuhan. Hidup benar. Benar bukan menurut. Coba saya tes dulu. Benar dan betul sama tidak? Ada jemaat Tuhan, halo? Benar dan betul sama tidak? Saya cek dulu ya. Ini benar, ini benar main. Ini betul main. Benar adalah kata dasar, betul juga kata dasar. Ketika dapat awalan dan akhiran kean akan berubah arti. Siapa yang bilang tadi? Benar dan betul sama. Berapa banyak? Benar dan betul beda. Nggak ada juga yang. Siapa yang setuju benar dan betul sama? Tadi ya. Ini benar main. Ini betul main. Berarti benar dan betul sama. Semua pertama semua bilang sama ya. Kalau saya bilang tidak setuju, tidak sama, semua tidak setuju kan? Benar dan betul itu adalah kata dasar. Tapi ketika dapat awalan ke dan akhiran akan berubah. Yesus adalah jalan kebenaran. Setuju semua? Coba dirubah. Yesus ada jalan pakai kata dasar betul. Yesus ada jalan.
dipentungi kabeh karo wong sedunia. Bapak dikasih Tuhan. Gak sama. Yesus ada jalan kebenaran. Tidak bisa Yesus jalan ke kebetulan. Bapak dikasih Tuhan. Dalam hidup ini bukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kebetulan. Only by grace. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kita impikan? Apa yang kita kejar dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan kita? Kita cek dalam kehidupan kita. Kita evaluasi. Lebih banyak kita nyampe atau tidaknya dalam kehidupan kita. Kita cek dalam kehidupan kita. Kadang kita bangga. Aku pasti bisa. Bisanya dari mana? Kita melihat kenapa dalam kehidupan kita seringkali kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa aku bisa. Aku tidak membutuhkan Tuhan. Aku bisa. Kemaksimalan dalam kehidupan kita seberapa banyak. Bapak dikasih dengan saya. Kenapa kita seringkali dimakan oleh masalah dalam kehidupan kita? Coba kita cek. Semua punya masalah. Coba ada yang tidak punya masalah. Yang kecil pun punya masalah. Kenapa masalah kok kelihatannya seringkali kita pemenang atau lebih dimenangkan? Ada sesuatu yang pemenang. Kita menghadapi masalah seringkali pemenang atau dimenangkan? Dimenangkan. Kayak India lah yang menangkan. Yang sedang ketika kita punya masalah lebih baik dimenangkan atau memenangkan. Begitu. Ketika kita merasa kenapa kok aku selalu kalah, kita cek dari kehidupan kita. Iman, kepercayaan kita. Iman itu bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Masuk terus bilang apa? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau Tuhan kita di atas, benar ya, masalah pasti. Tapi kalau masalahnya kita taruh di atas, Tuhannya sedikit di bawah, apa yang terjadi? Kita dimakan oleh masalah. Kepintaran kita secara apa? Otak kita secara apa? Kepala tangan kita. Masalahnya secara apa? Masalahnya secara apa? Masalahnya segede gedung ini, kitanya segede. Apa yang terjadi? Sekali kita takut. Jangankan mengejar visi yang Tuhan berikan. Untuk mengatasi persoalan yang dalam kehidupanku sangat sulit. Maka dari kita perlu membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita perlu yang namanya visi atau tuntunan yang daripada Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Dia kita tidak akan mampu. Musa, seorang pemimpin yang sangat luar biasa, dipercaya Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Dia tahu benar bahwa perjalanan dia menuju tanah perjanjian bukan hal yang gampang. Maka dari itu, untuk mengejar visi, untuk mengejar apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupannya, dia sangat membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah akan mau berjalan kalau bukan Tuhan yang menuntun dan menyertai dalam perjalanan. Bila firman Tuhan hari ini membuka cakrawala dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita, dalam apa yang kita kejar untuk mengejar visi setiap hidup kita, kita perlu yang namanya tuntunan Tuhan, bukan yang lain. Amin. Bilang kanan kiri, ojo lali sing koyo ngono. 2, 3. Ojo lali sing koyo ngono. Gusti Yesus memberkati kita semua. Amin. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Mari kita meresponi setiap kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan bahwa firman yang sudah kami dengar pada saat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, dia akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dia akan terus tambah hidup dalam kehidupan kami, di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengatakan hari-hari ini Bapa, kami tidak mau fokus dengan
Pada saat ini Bapak Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Allah yang ada di gereja GBI Alfa Omega ini Tuhan, sehingga semakin hari mereka semakin bertumbuh di dalam firman Allah, semakin hari mereka semakin menghidupkan setiap firman Allah dalam kehidupan mereka, karena kami tahu firman itu adalah Allah sendiri. Dan Bapa, kami tidak mau berjalan tanpa Allah berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus yang manis. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Allah di tempat ini Bapak. Engkau juga memberkati Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Pakai mereka dengan sangat luar biasa, sehingga Bapak mereka boleh memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Allah sediakan bagi kami, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Allah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami sudah menerima setiap kebenaran firman Allah. Mari setiap kita yang percaya dan sudah menerima firman kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh firman-Nya. Amin. Terima kasih atas pemberitaan firman yang diberitakan oleh hambanya, Bapak dan Ibu Johan Okada. Terima kasih pula dibuka dengan baik, dengan pertanyaan berapa persen kita hidup dalam kebenaran. Mungkin 5%, 10%, ada yang 100%, ada yang 50%. Nah, dengan ditutupnya tema Live in Truth di bulan September ini, dengan pertanyaan berapa persen kita hidup dalam kebenaran, saya harap jemaat Tuhan belajar lebih dalam lagi di tema bulan Oktober, Live in Faith. Ada apa dengan iman kita sehingga kita tidak bisa hidup dalam kebenaran? Mau? Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Engkau, atas setiap bimbingan Engkau, atas setiap tuntunan Engkau, atas setiap mujizat di dalam hidup kami yang tak pernah kurang sedikit pun. Segala sukacita, segala damai sejahtera, segala berkat dan rahmat daripada Engkau yang senantiasa menyertai, mewarnai, menghiasi kehidupan kami. Sebagaimana kami orang yang lemah, Kau jadikan berharga di mata Engkau. Kami bersyukur adanya. Dan teristimewa pada malam hari ini, dalam ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau kembali mengkuduskan ibadah ini. Engkau kembali memberkati kami, menguatkan kami, membekali kami dengan firman-Mu yang kudus melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati hamba-Mu, penggembalaan keluarga dan setiap pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun hamba-Mu berada. Bapak Johan Okada bersama istri dan anak, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Demikian penyertaan yang sama Engkau berikan kepada setiap kami umat Tuhan pada malam hari ini. Dan lebih, tambah-tambahkanlah kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan umat-Mu pada malam hari ini. Hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan dan sakit penyakit yang ada di rumah. Kami tetap percaya tubuh kami memang lemah, tapi kami punya Allah yang kuat, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan kami kekuatan baru, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dan kami tetap percaya, rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya. Demikian juga pada malam hari ini, kiranya setiap korban syukur persembahan daripada umat-Mu juga persembahan untuk perkembangan gereja dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan yang terkasih, tengadakanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan engkau untuk hidup dalam kebenaran, yang mampukan engkau untuk peka di dalam perjalanan hidupmu, menanti pertolongan Tuhan, menanti tuntunan Tuhan, bukan yang lain. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Umat Tuhan yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan, amin.